Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas uji kompetensi 6 halaman 45 kelas 8 semester 2. Baik, sebelum kita memulai pembahasan ini, kami mengingatkan untuk adik-adik sekalian yang belum subscribe channel ini, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar positif. Mudah-mudahan video berikut akan bermanfaat. Oke, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi-sisinya KL dan M. Pernyataan berikut yang benar dari segitiga KLM adalah: A. Jika M kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah K kuadrat, besar sudut K 90. Nah, sebenarnya kayak gini ya, kalau konsep untuk segitiga ini, jadi sudut 90 derajat, di depan sudut 90 derajat itu adalah hipotenusa. Jadi misalkan kita buat seperti ini. Nah, ini kalau di sininya 90 derajat, berarti yang ini adalah sisi miring. Cari sisi miring itu ditambah ya jumlah kuadratnya. Jadi kalau yang A ini berarti seharusnya yang 90 itu yang M. Yang B yang 90 derajat ini seharusnya yang L ya. Kemudian yang C ini seharusnya yang 90 derajat itu adalah yang K, karena ini K dikurang. Nah, yang D, jika K kuadrat sama dengan L kuadrat tambah M kuadrat, maka besar sudut K 90. Berarti jawabannya benar, D. Jadi soal nomor 1 itu D ya. Nah, jadi kalau di sini K, nah ini L, ini M, jadi benar, ini K kuadrat sama dengan ini, karena ini sisi K, ini sisi L, ini sisi M. Nah, ini depannya seperti ini. Nah, ini sini. Jadi K kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat. Ini jawabannya yang D. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Panjang sisi PQ cm. PQ ini sisi siku-siku. Jadi untuk PQ ini bisa kita cari dengan cara akar dari hipotenusanya atau sisi miringnya kuadrat 26 kuadrat dikurang 24 kuadrat. 26 kuadrat itu 676 ya, dikurang ini 576. Jadi akar dari 100 ini sama dengan 10 cm. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Diketahui kelompok 3 bilangan berikut. Kelompok bilangan di atas yang merupakan triple Pitagoras adalah: triple Pitagoras itu sisi terpanjang kuadrat ini sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Jadi kalau nomor 1 yang terpanjang itu adalah 5 kuadrat, ini 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini sudah jelas ya, ini teorema Pitagoras 3 bilangan. Nah, ini 25, ini 16 ditambah 9, 25 ini sama dengan, berarti ini benar. Kemudian yang kedua, atau yang ini ya, yang kedua 5, 13, 14. Yang terpanjang adalah 14 kuadrat 13 kuadrat ditambah 5 kuadrat 196. Ini 169 ditambah 25 196. Ini 194. Berarti lebih besar ya. Nah, ini lebih besar, berarti bukan triple Pitagoras. Yang triple Pitagoras itu harus sama dengan. Nah, ini bukan berarti. Kemudian yang ketiga, yang terpanjang adalah 25 kuadrat, ini 24 kuadrat, kemudian ditambah 7 kuadrat. Ini 625. Ini 576 ditambah 49, 625
ini 625. Nah, sama. Berarti ini benar ya. Nah, ini benar ya. Kemudian yang keempat terpanjang kuadrat adalah 29. Yang terpanjang 29, kita letak di bawah aja. Sini. 29 kuadrat. Kemudian 21 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 29 kuadrat itu sama dengan 841 ya. 841 ini 441 ditambah 400. 841 ini 841 sama. Nah, berarti ini juga triple Pythagoras. Nah, jadi dari keempat pernyataan ini, kelompok bilangan di atas yang merupakan triple Pythagoras yaitu yang pertama, jawabannya jadi ya, jawaban ini yang pertama, kemudian yang kedua bukan, yang ketiga ini ya maksudnya, kemudian yang keempat ya, yang keempat. Kalau kita perhatikan di sini 1, 3, 1, 2, 3, jadi tidak ada jawabannya kecuali yang B ini kalau ditambah 4. Nah, misalkan. Nah, ini untuk soal nomor 3. Soal nomor 4. 1, 3, 5, 6 dan seterusnya. Ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip ditunjukkan oleh. Nah, segitiga lancip itu ketika sisi terpanjang dikuadratkan itu lebih kecil daripada jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Jadi yang di sini yang terpanjang adalah 6 kuadrat yang pertama ini ya. Ini 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 6 kali 6 36, 5 kali 5 25, ini 9, 36, ini 34, berarti lebih besar ya. Nah, kalau lebih besar ini berarti ini segitiga tumpul. Ini tumpul. Kemudian yang kedua, yang terpanjang adalah 13 kuadrat, 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 169, ini 144 ditambah 25. 169 ini 169 sama dengan berarti segitiga siku. Kemudian yang ketiga, yang terpanjang adalah 32 kuadrat, ini 24 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 32 kuadrat itu sama dengan 1024. 1024 ini 576, ini 16 kali 16 256 ya. Ini 1024. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1000. Yang keempat ini. Yang ketiga 832 ya. Ya, 832. Berarti ini lebih besar. Nah, lebih besar berarti ini juga segitiga tumpul. Nah, yang keempat, yang terpanjang adalah 34 kuadrat, ini 30 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 34 dikali 34 1156, ini 900, ini 400. 1156, ini 1300. Nah, berarti ini lebih kecil. Nah, baru ini segitiga lancip. Jadi pembahasannya adalah ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip ditunjukkan oleh. Nah, ini kalau kita perhatikan hanya nomor 4 ya. Jadi jawabannya tidak ada ya. Jawabannya ini hanya nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5.
Kakak sudah siapkan ini untuk koordinat kartesius. Diketahui suatu layang-layang berkoordinat di titik negatif 5,0, titikannya negatif 5,0 berarti di sini ya. Ini kita ganti merah aja lah misalnya. Ini negatif 5,0, ini K, kemudian L 0,12 berarti dia di sini, ini ke atas L, kemudian M 16,0, nah kurang 1 nih, berarti kesini lah, ini 16,0 KLM, kemudian N 0,-12, negatif 12 berarti ke bawah ya, kurang lagi, ini kita anggap buat bawah lagi lah, nah negatif 12. Keliling layang-layang KLMN adalah, nah berarti kita harus cari dulu berapa jarak dari sini ya. Nah ini ke sini berapa? Ini dari sini ke sini berapa ya? Ini ke sini. Yang terakhir ini ke sini. Sebenarnya tidak digambar, sebenarnya tidak apa-apa. Ini untuk mempermudah saja. Kalau kita lihat yang pertama jarak K ke L, ini tadi L di sini. Jarak K ke L itu ini X-nya 5, ini 12. Berarti jarak KL-nya adalah KL akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat 25 ditambah 144. Jadinya 169, jadi jawabannya 13. Ini KL. LN jaraknya dari sini ke sini 16 dengan 12. Ke atasnya 12. Jadi ini 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kali 16 256 ditambah 144. Ini kalau sudah hafal sebenarnya ini langsung bisa ya. Jadi 20. Nah, yang ditanya adalah keliling layang-layang. Ini soal nomor 5 ya. Layang kelilingnya berarti 2 dikali A tambah B. 2 dikali A nya ini tadi dapat 13. Ini dapatnya 20. Jadinya 2 dikali 13 tambah 20. 13 tambah 20 jadi 2 dikali 33 sama dengan 66 satuan. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Soal nomor 6. Nomor 6 kita tulis di sini saja. Nomor 6. Jika segitiga siku-siku PQR dengan panjang sisi siku-sikunya 4 desimeter dan 6 desimeter, maka panjang hipotenusa segitiga PQR adalah, kita buat misalkan panjang hipotenusanya adalah X. Hipotenusa itu sisi miring, berarti untuk cari sisi miring langsung saja ya, 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi di sini 4 kali 4 16 ditambah 6 kali 6 36. Jadi hasilnya adalah 52 ya. 52 desimeter akar masih ya. Nah, di sini tidak ada. Ini bisa kita sederhanakan adik sekalian. 52 itu 4 sama dengan 4 dikali 13. Nah, akar dari 4 2 akar 13 nya tetap. Jadi jawabannya adalah 2 akar 13 desimeter. Jadi yang C. Ini untuk soal nomor 6. Lanjut soal nomor 7. Perhatikan peta yang dibuat Euclid di bawah. Bangunan manakah yang berjarak akar 41-an?
kalau kita lihat untuk yang A, taman kota dan stadion. Taman kota di sini, stadion di sini. Jaraknya adalah ini berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. Berarti untuk yang A jaraknya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya, 3 kuadrat. Jadi 16 ditambah 9 akar 25. Jadi hasilnya 5. Ini 5 satuan. Bukan berarti ya. Yang B, pusat kota dan museum. Jaraknya pusat kota di sini, museum di sini. 6 dengan 1. Berarti kita buat ini dari sini ke sini 6. Ini ke atasnya 1. 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 6 dikali 6 36 ditambah 1 jadi akar 37 satuan. Kemudian yang C, rumah sakit dan museum. Rumah sakit di sini, museum sini. Kalau kita lihat ini 6, ini 6 berarti 12 ya. X-nya 12 ditambah rumah sakit, museum ini 4 ditambah 1, 5 berarti ya. 5 kuadrat. 144 ditambah 25. 169 jadi 13 satuan. Nanti jawabannya adalah yang D tentunya ya, karena bukan semua. Jadi penampungan hewan dan kantor polisi. Penampungan hewan di sini, kantor polisi di sini bawah. Nah, ini jaraknya ke X-nya 6, kemudian Y-nya 2. Jadi 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 6 kali 6 36 ditambah 4. Jadi akar 40 satuan. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita soal nomor 8. Di antara ukuran panjang sisi segitiga berikut manakah yang membentuk segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku itu dia berlaku teorema Pitagoras. Jadi soal nomor 8 ini yang berlaku teorema Pitagoras. Kalau kita perhatikan dari angka-angkanya ini berarti yang A ya, 10, 24, 26. Ini buktinya 26 kuadrat ini akan sama dengan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Ini 676, ini 100, ini 576. 676 ini 676 sama dengan. Jadi jawabannya yang A, siku-siku. Nomor 9, suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 17 dan panjang salah satu sisi tegaknya adalah 15, panjang sisi tegak lainnya. Kita misalkan aja sisi tegak lainnya A. Berarti hipotenusanya dikurang 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. 17 kuadrat 289 dikurang 225. Jadi hasilnya adalah ini 464. Akar 64 berarti 8 cm. Jawabannya adalah B ya. Nah, ini B. Kemudian soal nomor 10. Panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku berturut-turut 25 dan 24 keliling segitiga tersebut. Kita misalkan A-nya yang belum diketahui ya, misalkan A belum diketahui, kita cari dulu. Karena yang diketahui hipotenusa dan salah satu yang tingginya, nanti kita cari alasnya, kita anggap ya. 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. 25 kuadrat itu 625 dikurang 24 kuadrat 576. Ini hasilnya adalah 15 kurang 6 9, tinggal 49 ya. Akar 49 berarti itu 7. Nah, ini baru alasnya, yang ditanya keliling. Jadi kelilingnya A ditambah B ditambah C, jumlah ketiga sisinya. Jadi 25 ditambah 24 ditambah hanya tadi 7. Jadi hasilnya adalah
Ini 49, 56 ya. 56 cm. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 11. Panjang sisi siku-siku suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah 4A cm dan 3A cm. Jika panjang sisi hipotenusanya adalah 70, keliling segitiga tersebut adalah. Oke, ini berlaku teorema Pythagoras. Jadi 4A kuadrat ditambah 3A kuadrat ini sama dengan 70 kuadrat. Karena ya segitiga siku-siku. 4A dikali 4A 16A kuadrat, ini 3A kali 3A 9A kuadrat. 70 kali 70 4900. 16 ditambah 9 25. Jadi 25A kuadrat sama dengan 4900. A kuadrat sama dengan 4900 dibagi 25. Hasilnya adalah 196. Nah, ini A kuadrat, jadi A nya akar 196. Ini hasilnya 14. A nya 14, berarti sisi-sisinya misalkan kita buat sisi A itu yang 4A. 4A berarti 4 dikali 14. Ini 56 cm. Sedangkan sisi B nya yang 3A berarti 3 dikali 14. 3 dikali 14 42 cm. Kemudian sisi C nya tadi hipotenusa 70 cm. Yang ditanya adalah keliling. Berarti keliling kita tinggal tambahkan saja ya. A tambah B tambah C. Kita langsung saja, ini 56 tambah 42 ditambah 70. Jadi hasilnya adalah 168. Nah, langsung aja kayak ini apa-apa. 168 hasilnya adalah C. Soal nomor 12. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 11 km. Ke utara berarti ke atas. Kita misalkan titik di sini. Nah, 11 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah barat. Arah barat berarti ke kiri ya. Kita ambil ke kiri sini. Nah, ke kiri 9 km. Jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah. Nanti dari titik awal ini sampai titik akhir. Jadi jaraknya kita pakai teorema Pythagoras karena ini siku-siku. Jadi misalkan ini kita buat J jaraknya. Berarti jaraknya 11 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 11 kali 11 121 ditambah 81. Jadi akar 202. 202 km jawabannya adalah C ya. Nah. Soal nomor 13, luas trapesium pada gambar di samping adalah. Luas trapesium itu rumusnya adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar atau A tambah B dikali tinggi. Nah, di sini 18, kalau kita kasih garis bantu ya. Ini berarti 18. Ini berarti 5. Nah, yang belum diketahui ini 13 sama, karena sama jadi 5 di sini ya. Ini 18. Kita gunakan teorema Pythagoras. Nanti cari T-nya. T di sini aja. Sisi miringnya adalah 13. Jadi 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 169 dikurang 25. Jadi akar dari 144 12. Berarti tingginya 12. Sekarang kita tinggal cari luasnya. Setengah dikali A nya bisa kita buat 18 ditambah B nya 5 tambah 5 10 28 berarti ya, tambah 18 28 dikali tingginya 12. Nah, 2 dengan 12 ini tinggal 6, ini 1. 18 ditambah 28 46. 46 dikali 6. Nah, kemudian 36
27 ya, 276 cm persegi. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 14. Kubus KLMN PQRS di samping memiliki panjang rusuk 13. Panjang KM adalah, KM ini diagonal sisi di bawah yang ditanya ya. Gambarnya di sini PQ nih guys, tapi yang ditanya KM. Nanti KM ini kita bisa buat pakai teorema Pythagoras, langsung boleh. Ini 13 kuadrat ditambah 13 kuadrat, jadi 169 ditambah 169. Jadi hasilnya adalah, ini bisa kita buat 2 dikali 169 ya. Nah, ini kan tambah ini sama 2. Jadi ini 13 akar 2. Jadi tidak usah kita tambahkan. 13 akar 2 cm. Jadi jawabannya adalah B. Kalau kalian gunakan rumus diagonal sisi, rumus diagonal sisi itu S akar 2. Jadi bisa kita buat langsung S akar 2, S nya 13, 13 akar 2. Boleh ya. Ya, sama seperti ini. 15. Nilai X yang memenuhi gambar di samping adalah, di sini kita akan cari nilai X-nya. Kita misalkan ini kita buat T misalnya. Kita cari dulu T-nya, karena ini bukan siku-siku di atasnya ya. Jadi untuk soal 15, T-nya akar dari 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. 289 dikurang 225, jadi hasilnya adalah 64. Akar 64 8. Nah, T nya 8 cm. Baru kita cari X nya. Ini pakai teorema Pythagoras lagi. 3X dikurang 5 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah T nya tadi 8 kuadrat. Nah, ini kita gunakan perkalian suku 2 bentuk aljabar. Jadi kalau adik-adik masih ingat, ini 3x dikurang 5 dikali 3x dikurang 5 ya. 3x kali 3x, ini 9x kuadrat. Kemudian 3x dikali negatif 5, negatif 15x. Negatif 5 dikali 3x, negatif 15x. Negatif 5 dikali negatif 5, positif 25. Jadi 9x kuadrat, ini negatif 15x, negatif 15x, negatif 30x ditambah 25. Jadi untuk yang ini, jadi hasilnya 9x kuadrat dikurang 30x ditambah 25. Ini 36, ini 64. Jadinya 9x kuadrat dikurang 30x tambah 25, ini 100 ya. 9x kuadrat dikurang 30x ditambah, ini pindah ke sini, 25 dikurang 100 sama dengan 0. Jadi 9x kuadrat dikurang 30x dikurang 75. Nah, ini kita faktorkan ini sekalian. Jadi untuk soal ini, soal nomor ini kita bisa bagi 3 dulu semua. Bagi 3, ini tinggal 3x kuadrat, ini jadi 10x, ini dibagi 3 jadi negatif 25. Kita bisa faktorkan dengan cara mengalihkan dulu seperti ini. Ini 3 dikali negatif 25, negatif 75. Kita cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 75, ditambahkan hasilnya negatif 10. Berarti negatif 15 dikali 5. Nah, jadi faktornya 3x kuadrat dikurang 15x ditambah 5x dikurang 25 sama dengan 0. Ini kita faktorkan ke depan, jadi 3x, ini tinggal x, 15 bagi 3 dikurang 5. Ini x dikurang 5, 5x dibagi x plus 5 ya. Nah, kalian kalau masih bingung ini, kalian lihat pelajaran tentang aljabar memfaktorkan. Ini kita ambil 3x plus 5, jadi 3x plus 5, ini kita ambil 1,
X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kita buat sini aja. Jadi 3x plus 5 sama dengan 0 atau X dikurang 5 sama dengan 0. Ini 3x sama dengan negatif 5, X sama dengan negatif 5 dibagi 3. Yang ini X sama dengan 5. Negatif pindah jadi positif. Nah, jadi yang memenuhi adalah yang positif karena ini panjang. Jadi nilai X-nya adalah 5. Dan untuk jawabannya berarti A. Kita lanjut soal nomor 16. Kita letak di bawah aja. Luas daerah yang diarsir dari gambar di samping adalah. Nah, kalau kita perhatikan ini 30 sama dengan ini ya. 30 40 berarti pasangannya adalah 50. Teorema Pythagoras ya. Nah, 50. Yang ditanya luas 50 dikali 10 berarti nomor 16. Ini luasnya, ini kan panjang, 50 dikali 10, jadi 500 cm persegi. Di sini satuannya desimeter semua, nanti kita naikkan, kita bagi 100, jadi 5 desimeter persegi. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 17, perhatikan limas TABCD di samping. Alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 14 dan panjang TO 24. Ini setengahnya berarti 7 sama di sini. Kemudian TO nya 24. Yang ditanya panjang TE. Panjang TE ini bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi TE sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 7 kali 7 49 ditambah 576. Hasilnya adalah 625. Jadi 25. Satuannya adalah cm. Jadi jawabannya A. Nomor 18. Panjang sisi AB pada gambar di samping adalah. Nah, di sini ini sama, jadi segitiga siku-siku sama sisi, berarti ini perbandingannya 1, 1, ini 2 ya. 1, 1 akar 2 maksudnya. Yang ditanya panjang AB. Jadi kalau kita membuat ini AB per 24 berarti 1 per akar 2. AB sama dengan 24 dikali 1 dibagi akar 2. 24 per akar 2. Ini kita bisa rasionalkan dikali akar 2 per akar 2. Jadi 24 akar 2 per akar 2 dikali akar 2, 2. Jadi hasilnya adalah 12 akar 2 cm. 12 akar 2 cm, jadi nomor 18 B. Panjang sisi PR pada gambar berikut adalah. PR letaknya di sini ya. Nanti kita bisa langsung saja cari PS sama cari SR. Kita cari dulu PS. PS berbanding 3. PS ini tentu berarti dia di depan 60. Di depan 60 ini berarti akar 3. Akar 3 per di depan 30 ini yang QS nya 3 tadi, di depan 30 berarti per 1. Jadi PS kita kali silang, 3 dikali akar 3 dibagi 1, jadi 3 akar 3. Ini PS nya. Nah sekarang kita cari panjang SR. SR per yang diketahui tadi 3. SR itu di depan 30 berarti 1 per akar 3 ya. Yang SQ tadi di depan 60, jadi ini akar 3. Jadi SR nya
3 dikali 1, 3 dibagi akar 3. Ini kita kalikan sekawannya, akar 3 per akar 3. Jadi 3 akar 3 dibagi 3. Jadi akar 3 kali akar 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Jadi ini akar 3. Yang ditanya adalah panjang PR. Jadi PR-nya PS ditambah SR. PS-nya 3 akar 3 ditambah akar 3. Ini artinya 1. Jadi hasilnya adalah 4 akar 3. 4 akar 3 cm. Jawabannya adalah C. Oke. Lanjut, soal nomor 20. Perhatikan gambar jajar genjang ABCD berikut. Luas jajar genjang ABCD adalah, kalau kita lihat di sini, luas jajar genjang itu adalah alas dikali tinggi. Alasnya sudah ada 15, kita tinggal cari tingginya. Jadi ini kita buat tingginya dulu. Nah, tinggal kita hitung. Ini miringnya ini 12, berarti sama dengan 12. Di depan siku-siku kita misalkan ini T aja ya. Ini misalkan D. Berarti kita cari dulu T-nya, tinggi per 12. Tingginya di depan 60 derajat berarti akar 3 per di depan 90 itu 2 ya. Nah, jadi T-nya 12 dikali akar 3 dibagi 2. 12 akar 3 per 2. Jadi 6 akar 3 cm. Ini untuk tingginya. Yang ditanya adalah luas jajar genjang. Alasnya 15 dikali 6 akar 3. 90 akar 3 cm persegi. Jadi hasilnya adalah 90 akar 3 cm persegi. Ada dua jawaban ini ya. Ini jadi ini bisa ya. Oke. Cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti kita sambung di video yang lainnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk adik-adik yang belum subscribe, ayo dukung channel ini agar kami semakin semangat lagi untuk berbagi pembahasan-pembahasan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kami akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.